Kalau kita nggak ada firman itu bisa berbahaya. Saya mau bilang saudara, firman itu penting, katakan amin. Kenapa? Karena firman adalah pelita dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita jalani hari nggak ada firman, saudara, kita sama seperti berjalan dalam kegelapan. Yang akhirnya apa? Kita bisa tersandung, kita bisa masuk lubang, saudara, bahkan kita bisa menuju pada kebinasaan, saudara. Tapi kalau kita dengar firman, baca firman setiap hari, renungkan firman setiap hari, firman adalah pelita akan menuntun kita pada jalan kebenaran. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, kami percaya kemenangan pasti terjadi dalam kehidupan setiap kami, karena Tuhan yang kami sembah telah menang bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, kami berjalan bersama dengan Tuhan, ada berkat perlindungan pemeliharaan yang sempurna. Artinya dalam kehidupan kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan, bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami mau bawa hati kami untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Ajar kami, didik kami, bentuk setiap kami Tuhan. Kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami berdoa bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Bapa, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu, sucikan layakkan tubuhku di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa Tuhan, hamba mohon ampun Tuhan. Kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba gak pantas tanpa Tuhan, gak layak tanpa Tuhan. Hamba gak kuat, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi oleh karena pengurapan Tuhan, kasih kebaikan Tuhan, tangan Tuhan mengubahkan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu Bapa, biar kiranya Tuhan yang nampak, Tuhan yang dipermuliakan. Kami percaya ketika yang disampaikan adalah isi hati Tuhan, pasti ada kuasa. Semua yang hadir yang menyaksikan pasti diberkati sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis, dengan senyuman yang luar biasa, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara sekalipun akhir bulan, tapi saya merasakan semangat awal bulan saudara. Haleluya. Iya. Walaupun hujan-hujan, tapi saudara tetap datang cari Tuhan, semangat cari Tuhan. Artinya apa? Saudara orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, katakan amin. Haleluya. Dan saya mau bilang saudara, orang yang cinta Tuhan, setia sama Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang lagi sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan yang sama-sama kita katakan amin. Yohanes 10 ayat 10 akan jadi ayat pembuka kita saudara. Yuk, Yohanes pasal yang ke-10, kita akan baca satu ayat pembuka, yaitu dalam ayatnya yang ke-10. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Pencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka apa? Dan mempunyainya dalam segala. Sekali lagi saudara, 3, ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan aku datang supaya dan mempunyainya dalam segala apa? Sama-sama bilang sama saya kehidupan. Sama-sama bilang sama saya kelimpahan. Tuhan kita baik, katakan amin. Sama-sama bilang sama saya Tuhanku baik. Sama-sama bilang sama saya Yesusku baik.
Haleluya. Saya mau bilang saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Dia Bapa yang baik. Dan karena Dia Bapa yang baik, Dia Tuhan yang baik, Dia mau saudara dan saya anak-anaknya menerima segala yang terbaik. Katakan amin. Bahkan saya mau bilang saudara, Dia sudah, sama-sama bilang sama saya, sudah menyediakan. Sama-sama bilang sama saya, sudah menyediakan yang terbaik bagiku. Katakan amin. Haleluya. Saya mau bilang saudara, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Tapi mungkin akhirnya saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, kalau Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, kalau Tuhan mau saya terima yang terbaik, tapi kenapa sampai hari ini Pak Pendeta saya belum menerima yang terbaik? Kenapa sampai hari ini Pak Pendeta saya belum menikmati yang terbaik itu Pak Pendeta? Kenapa sampai hari ini bahkan saya belum melihat yang terbaik itu jadi bagian setiap kita? Saya mau bilang saudara, seringkali begini, bukan Tuhan belum sediakan, sebenarnya seringkali sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita, karena itu janjinya saudara. Tapi seringkali tidak kita lihat, bahkan tidak kita nikmati, karena sudah dicuri oleh si jahat saudara. Sama-sama bilang sama saya, dicuri. Iya, karena iblis adalah pencuri saudara, dan seringkali iblis sudah mencuri. Tetapi akhirnya begini saudara, kenapa akhirnya iblis bisa mencuri daripada kita? Karena kita nggak sadar, karena kita tidak berjaga-jaga. Karena Alkitab yang kita baca 2 minggu lalu, masih ingat saudara? Dalam kitab Petrus saudara, sama-sama kita baca 1 Petrus 5 ayat 8, sama-sama 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya, sadarlah lawan musuh iblis mencari apa? Di bagian awal dikatakan apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Saya mau bilang saudara, kenapa iblis bisa mencuri daripada kita? Karena kita nggak sadar dia mau mencuri, dan akhirnya karena ketidaksadaran kita, dia akhirnya bisa punya keleluasaan karena kita tidak berjaga-jaga. Saya mau bilang saudara, kalau kita nggak sadar ada pencopet misalnya saudara ya, kita cenderung tidak berjaga-jaga, betul ya? Contoh, misalnya di gereja ya, di gereja ada copet nggak? Ada. Yang copet boleh angkat tangan yuk. Nggak, tenang, kita nggak akan hakimi, kita akan baptis lama-lamain aja. Haleluya. Ya betul kan, di gereja ya ada copet juga ya. Kita kan di gereja ini saudara, saking banyaknya jemaat, kadang-kadang saudara sudah tidak bisa terlihat lagi mana yang copet, mana yang bukan saudara. Bahkan bagi kami pendeta, kami sukar membedakan mana copet, mana jomblo saudara. Iya, karena sama-sama nyari. Pendeta lagi khotbah, matanya gitu. Nyari target, mana nih ya? Udah mau Natal soalnya ini. Saya mau bilang sekali lagi saudara, saya masih ingat zaman saya masih tim gembala, belum jadi pendeta saudara. Itu kan kalau bapak ibu gembala yang mendoakan di Balai Sarbini, itu ramenya bukan main saudara. Itu padatnya bukan main saudara. Itu pokoknya semua full sama orang, sampai ke panggung-panggung, speaker ada orang di sana gelantungan saudara, luar biasa. Ramenya bukan main saudara. Nah itu saking ramenya, akhirnya apa saudara? Selesai altar call ada yang datang, Pak tolong, kenapa? HP hilang, dompet hilang saudara. Ternyata ketika mereka angkat tangan, Tuhan turun tangan, copet juga main tangan saudara. Nah, tapi begini saudara, kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka nggak sadar di situ ada copet, jadi mereka tidak berjaga-jaga, maka copet itu leluasa mencopet, mencuri. Hidup kita juga sama. Kalau kita nggak sadar, iblis menjadikan hal-hal dalam kehidupan kita sebagai target untuk dia curi. Kita jadi nggak waspada, tidak berjaga-jaga, dia punya keleluasaan. Makanya hari saudara dalam tema khotbah atau judul khotbah bicara tentang sang pencuri. Saya akan ajak saudara untuk sama-sama kita melihat apa saja yang bisa dicuri oleh iblis jika kita tidak sadar dan berjaga-jaga. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara senantiasa sadar dan berjaga-jaga, sehingga segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan tetap menjadi bagian setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa saja yang bisa dicuri dari kita kalau kita tidak sadar dan berjaga-jaga? Yang pertama adalah bicara tentang firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan. Matius 13 ayat 19, sama-sama kita baca. Matius 13 ayat yang ke-19. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama, 3, ya, kepada. Tetapi tidak, datanglah si jahat dan apa? Yang ditaburkan dalam hati
Itulah benih yang apa? Bagian awal dikatakan apa? Kepada setiap orang yang apa? Sama-sama bilang sama saya mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya. Sama-sama bilang sama saya tidak mengerti. Kata tidak mengerti bahasa aslinya saudara suniemi. Ini punya makna saudara menyatu dengan pikiran. Karena begini saudara, bicara tentang firman itu saudara, ketika kita tidak mengerti atau punya makna kita tidak membuat dia menyatu dengan pikiran kita, maka akhirnya firman itu bisa dicuri daripada kita saudara. Urutannya begini saudara, kotak-kotaknya boleh munculkan saudara. Jadi urutannya begini, ketika firman itu kita dengar, ketika firman itu kita baca, saya mau bilang saudara, untuk sampai pada proses tertanam atau dimengerti atau bicara tentang tidak bisa dicuri oleh iblis tadi, itu harus ada fase satu lagi namanya dimengerti saudara. Nah makanya kalau saudara suka dengan dunia pendidikan hari-hari ini saudara, ada beberapa jurnal mencatat begini saudara, bahwa yang lebih efektif ternyata bukan dihafal tetapi dimengerti saudara. Kenapa? Karena kalau dihafal hanya masuk di short term memory saudara, bisa hilang saudara dari long term memory kita. Tapi kalau dimengerti biasanya sangat mudah tertanam dalam long term memory kita saudara. Nah termasuk dalam firman, munculkan lagi kotak-kotaknya saudara, ketika firman itu sudah tertanam dalam hati dan pikiran kita saudara, maka ini sukar untuk dicuri sama iblis. Tetapi untuk sampai pada proses tertanam harus dimengerti. Tetapi untuk sampai pada proses dimengerti, ketika firman itu kita baca atau kita dengar, harus ada satu fase penting namanya direnungkan. Sama-sama bilang sama saya, direnungkan. Makanya firman Tuhan berkata, renungkanlah firman itu setiap hari Minggu. Renungkanlah firman itu setiap di gereja. Renungkanlah firman itu tahu siang dan malam. Dilakukan enggak? Tidak. Saya mau bilang saudara, firman di tempat ini ketika saudara dengar, ketika saudara baca, tapi kalau kau pulang kau tidak renungkan, itu tidak akan sampai pada fase di mana kita mengerti dan tidak akan tertanam. Makanya iblis punya kesempatan untuk mencuri firman itu daripada kita. Jadi saya mau bilang ya, ada banyak orang Kristen hari-hari ini saudara, setelah dengar firman, pulang dari gereja pikirannya makan di mana kita. Langsung, kok tahu Pak Pendeta? Karena saya juga begitu. Gak boleh gitu saudara. Saya mau bilang saudara, renungkan firman siang dan malam. Jangan cuma main HP terus gak buka firman. Kalau TikTokan aja berjam-jam. Aku meriang, merindukan kasih sayang. Akhirnya meriang beneran dia saudara. Tapi buka Alkitab, buka firman Tuhan jarang-jarang saudara. Pak Pendeta, tapi kan saya nonton TikToknya Pak Pendeta Marcel. Oh itu boleh, nggak apa-apa itu saudara. Ya, karena TikTok saya mengandung firman saudara. Aduh, haleluya, praise the Lord. Iya. Saya mau bilang saudara, kalau kita nggak ada firman itu bisa berbahaya. Saya mau bilang saudara, firman itu penting, katakan amin. Kenapa? Karena firman adalah pelita dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita jalani hari nggak ada firman, saudara, kita sama seperti berjalan dalam kegelapan yang akhirnya apa? Kita bisa tersandung, kita bisa masuk lubang, saudara, bahkan kita bisa menuju pada kebinasaan, saudara. Tapi kalau kita dengar firman, baca firman setiap hari, renungkan firman setiap hari, firman adalah pelita akan menuntun kita pada jalan kebenaran. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, firman adalah sumber iman. Sama-sama bilang sama saya, sumber iman. Sama-sama bilang sama saya, sumber kekuatan. Jadi ketika firman tadi, boleh munculkan lagi urutannya. Ketika firman tadi, akhirnya gambar selanjutnya itu sampai pada proses tertanam. Setelah tertanam akan berubah menjadi iman saudara. Makanya firman Tuhan bilang apa? Roma pasalnya yang ke-10 ayat 17. Sama-sama, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, jadi dan pendengaran oleh
Jadi firman itu ketika kita baca, kita dengar, kita renungkan, akhirnya menjadi tertanam saudara. Itulah yang menjadi iman dalam kehidupan setiap kita. Karena kalau tidak sampai kita renungkan, firman dicuri, gambar selanjutnya, akhirnya tidak ada iman, tidak ada kehidupan di dalamnya. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, pastikan kita sadar betul firman itu penting. Karena ketika kita punya firman dalam kehidupan setiap kita, akan menjadi sumber iman. Kalau kita punya iman, segala yang luar biasa pasti kita terima dalam kehidupan setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, firman itu penting. Bilang kanan kirimu, firman itu penting. Itu akan membuat hidup menjadi luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa saja yang bisa iblis curi kalau kita tidak sadar dan berjaga-jaga? Yang kedua, sama-sama bilang sama saya, kasih. Sama-sama bilang sama saya, kasih. Kalau dalam bahasa Inggris hanya dalam satu kata saja saudara, yaitu love. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata love bisa menjadi kasih atau cinta saudara. Memang ada beberapa kata dalam bahasa Inggris saudara, itu lebih sederhana daripada bahasa Indonesia. Tetapi lebih banyak kata dalam bahasa Indonesia, itu lebih sederhana dari kata dalam bahasa Inggris. Contohnya apa? Dalam bahasa Inggris, I told you, bahasa Indonesianya, yes, kan? Saya mau bilang saudara, kasih itu penting, katakan amin. Coba kita buka Alkitab kita saudara, yaitu dalam Matius pasal yang ke-23 ayat 37 sampai 40. Yuk, 37 sampai 40 yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya, jawab Yesus kepadanya, kasihlah dengan segenap hatimu dan dengan segenap ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah seperti. Pada kedua hukum inilah tergantung apa? Seluruh. Sama-sama bilang sama saya, seluruh hukum Taurat. Sama-sama bilang sama saya, seluruh kitab. Saya mau bilang saudara, Alkitab kalau dipres jadi satu kata, saya bisa pastikan kata itu adalah bicara tentang kasih saudara. Kenapa? Karena kekristenan ajaran yang paling mendasar adalah bicara tentang kasih. Makanya dalam kehidupan setiap kita, Tuhan mau kita memiliki kasih. Ketika kita bersatu dengan Tuhan, maka yang keluar harusnya adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. Sama-sama bilang sama saya, kasih itu penting. Amsal 3 ayat 3, sama-sama kita baca. Amsal 3 ayat yang ketiga, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, janganlah meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada apa? Tuliskanlah itu pada apa? Sama-sama bilang sama saya, kemanapun kita berada. Sama-sama bilang sama saya, dimanapun kita berada, kemanapun aku melangkah, harus ada kasih. Saya mau bilang saudara, karena kasih itu penting. Ada banyak orang hidupnya hancur karena gak punya kasih. Ada banyak orang karirnya hancur karena gak punya kasih. Ada banyak orang kesehatannya hancur karena gak punya kasih. Ada seorang ibu yang saya layani, 30 tahun dia simpan kepahitan kepada suaminya. Hidupnya hancur gara-gara penyakit kanker saudara. Ada banyak orang pekerjaannya hancur gara-gara gak ada kasih. Ada banyak rumah tangga hancur gara-gara gak ada kasih saudara. Saya gak akan mungkin kasih contoh semuanya. Saya akan fokus pada keluarga. Saya mau bilang saudara, kasih dalam keluarga itu penting. Makanya Bapak Ibu Gembala Sidang selalu bilang apa? Jaga kasih mula-mula. Bapak Ibu Gembala Sidang kita saudara, mereka sampai di usia yang sangat senior, itu hubungan rumah tangga mereka indahnya cocuit. Gilang dan Ratna kalah saudara. Gali. Sorry ya, saya itu nggak setua itu, oke? Dilan dan Bilea kalah, Romeo and Juliet kalah. Sampai di usia yang sangat senior, Bapak Ibu Gembala Sidang kita, saudara, romantisnya minta ampun. Saya pernah waktu itu di Manado, lagi Natal Manado. Saya dengan kepolosan saya saudara, saya pikir Bapak Ibu udah tidur. Pas saya buka ruangan, kan ada ruang tamunya hotelnya, pas saya buka saudara, Bapak Ibu lagi di ruang tamu lagi nonton TV. Bapak lagi gandeng ibu, ibu lagi samping. Iya. Kalau saya nggak ingat, saya menghormati Bapak Ibu, saya dari belakang udah mau cuy.
kita bikin romantis. Tapi saya mau bilang saudara, kenapa bisa begitu? Karena mereka mengerjakan kasih mula-mula saudara. Shalom Bapak Ibu. Milikilah kasih. Nggak apa-apa, teriak aja Bu, teriak Bu. Itu semangat luar biasa. Saya mau bilang ya, nggak apa-apa, saya suka orang bersemangat. Shalom ibu-ibu. Milikilah kasih dalam rumah tanggamu, amin. Shalom ibu-ibu. Suamimu bukanlah musuhmu Bu. Mana aminnya? Hilang. Oh nggak bisa, saya nggak amin karena dia nggak bisa jadi kawan saya. Sampai kapanpun dia tetap musuh bebuyutan saya. Tidak akan kubiarkan laki-laki itu tenang. Saya robah. Shalom ibu-ibu. Suamimu bukanlah musuhmu, betul bapak-bapak? Iya. Ibu-ibu nggak mau amin nggak apa-apa. Saya mau bilang Bu ya. Sabar Bu. Di sini. Takkan kubiarkan suamiku tenang. Turut berduka cita untuk suaminya. Saya mau bilang ya Bu ya, sekalipun suamimu kadang-kadang galak, sekalipun suamimu mungkin kadang-kadang marah-marah, saya mau bilang saudara, itu karena dia mencoba mengekspresikan tekanan dalam hidupnya, karena begitu berat menjadi seorang kepala keluarga. Betul bapak-bapak? Security tolong selamatkan saya. Ya, saya mau bilang Bu, sekalipun mungkin suamimu ketika dia pulang rumah Bu, dia nggak ngobrol sama dirimu berlama-lama, habis makan dia mandi, dia main handphone sebentar dan dia tidur. Dia bukan musuhmu Bu, dia hanya mencoba memulihkan dirinya dari kelelahan di luar sana. Betul para pria? Di sini tidak. Memang kalau udah kepahitan sama suami susah ya. Shalom para pria. Shalom bapak-bapak. Istrimu bukanlah. Sabar Bu, ketawa terus. Saya sampai lihat diri saya, apa yang kurang? Kok ketawanya kayak orang minta kawin? Saya mau bilang ya, shalom bapak-bapak. Istrimu bukanlah musuhmu, betul ibu-ibu? Kalaupun dia marah-marah Pak, kalaupun dia dikit-dikit rewel, cerewet, dikit-dikit dia cari perkara, dia mempermasalahkan hal yang kecil, perkara sepatu berantakan, perkara pintu kamar mandi tidak kau tutup, perkara handuk basah kau taruh di kasur. Saya mau bilang bukan karena dia musuhmu, tapi itu wujud nyata perhatiannya terhadap keluarga. Betul para ibu-ibu? Ini pendeta Marsal memang penuh hikmat Roh Kudus dari surga. Shalom anak muda. Kakakmu bukanlah musuhmu. Kalau dia marah-marah, dia tegur, dia didik karena dia sayang. Betul para kakak? Shalom ibu-ibu. Mertuamu bukanlah musuhmu Bu. Ada apa ini? Saya mau bilang ya, mertuamu bukanlah musuhmu Bu. Bukan.
Bukan musuh gimana ya. Saya salah terus ya. Saya diam aja, dibilang, coba lu lihat istrimu itu udah kayak orang kurang gula aja. Saya semangat Pak di rumah, Pak mertua saya bilang, apa tuh istrimu kesambet ya. Saya mau bilang ya, mertuamu bukanlah musuhmu. Dia hanyalah seorang ibu yang merasa kehilangan anak laki-lakinya. Betul para mertua? Saya mau bilang ya, udahlah. Mertua-mertua janganlah kau lihat menantumu kayak musuh lah. Dia hanya anak orang lain yang gak ngerti bagaimana pola pikirmu dengan sempurna. Ya kan? Lagian dia gak ngambil anakmu daripadamu. Memang sesi saya itu sesi curhat, memang curhat Bu. Tapi saya mau bilang ya, buat mertua-mertua yang merasa bahwa menantunya membawa kabur anak laki-laki kesayangannya, bagaimana dengan engkau pada saat membawa suamimu dari mamanya? Betul? Shalom anak muda. Mantanmu bukanlah musuhmu. Jangan udah mantan aja. Ketemu di jalan pura-pura nggak lihat. Padahal dulu waktu ditanya, dia di mana? Di hatiku. Sekarang di mana dia? Nggak tahu, udah meninggoy kayaknya. Saya mau bilang buat anak muda yang punya mantan. Shalom anak muda yang punya mantan. Saya mau bilang ya, kau mengawali semuanya dengan cinta, akhirilah dengan indah. Saya mau bilang sekali lagi saudara, milikilah perspektif yang benar, supaya kau punya kasih dalam kehidupanmu, amin. Jangan izinkan iblis mencuri kasih dalam kehidupanmu. Dimanapun kau berada, pastikan apa? Kau tetap menjaga kasih, karena ketika kau punya kasih, hidupmu akan indah, akan luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kasih itu penting. Jaga dengan baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, imam musik boleh maju ke depan. Yang ketiga, apa saja yang bisa dicuri oleh iblis jika kita tidak sadar dan berjaga-jaga. Yang ketiga adalah bicara tentang harapan. Sama-sama bilang sama saya harapan. Sama-sama bilang sama saya pengharapan. Ayat yang ke-18 dalam Amsal 23. Sama-sama kita baca. Amsal 23 ayat 18. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Karena sekali lagi saudara, 3, iya. Karena loh, tuh kan Pak Pendeta katanya hilang Pak Pendeta, dicuri. Tuh Alkitab dengan tegas bilang akan selalu ada. Saya mencatat di sini saudara, pengharapan itu penting. Amin. Pengharapan itu kalau kita nggak miliki saudara, ada banyak orang ketika tidak memiliki pengharapan, biasanya dia jadi lemah. Orang kalau nggak punya pengharapan biasanya saudara akhirnya dia tidak melakukan apa-apa dalam hidupnya. Sekalipun yang indah sudah ada di depan mata, tapi karena dia tidak lagi punya pengharapan, akhirnya ada banyak orang pasrah. Padahal yang Tuhan mau berserah, bukan pasrah. Apa beda berserah dan pasrah? Ada yang masih ingat? Pak Pendeta, kami lagi nggak mau mikir. Ini tuh akhir bulan, kami lagi mikir cicilan, tagihan, dan tokenan. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Pas
Pasrah artinya itu do nothing, tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau berserah, tetap melakukan yang terbaik yang menjadi bagian kita, tetapi hasilnya dipercayakan kepada Tuhan. Dan Tuhan gak mau saudara dan saya pasrah. Karena kalau kita pasrah, kita gak akan pernah mencapai apa yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau kita tidak menjaga pengharapan itu, saya mau bilang saudara, iblis bisa mencurinya. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, tetaplah miliki pengharapan, amin. Pak Pendeta, tapi kan itu dibilang pengharapan tidak akan hilang. Iya, tapi bisa hilang daripada kita. Maksudnya gimana? Saya analogikan begini saudara. Handphone ini saya analogikan sebagai pengharapan. Panggung yang besar ini saya analogikan sebagai dunia ini. Oleh karena kasihnya, Tuhan menganugerahkan pengharapan bagi setiap kita. Akan selalu ada sampai selama-lamanya. Tapi saya mau bilang ya, kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak berpegang terus pada pengharapan itu, iblis adalah pencuri, saudara. Iblis adalah pencuri. Iya. Iblis adalah pencuri. Memang sangat menjiwai. Tapi bukan karena dia pencuri, maling dia. Kalau panggung ini analogi dari dunia ini, pertanyaan saya, pengharapannya masih ada atau tidak? Pengharapannya hilang dari dunia ini atau tidak? Udah dibilang kami gak mau mikir Pak Pendeta. Kalau panggung ini adalah dunia ini, pertanyaan saya, pengharapannya sudah hilang dari dunia ini atau tidak? Tidak, karena iblisnya masih di situ. Iya kan? Iya kan? Masih ada. Cuman hilang daripada kita karena kita tidak menjaganya. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, jagalah pengharapan itu dengan baik. Iblis, oleh iblis. Makasih iblis. Saya mau bilang saudara, karena pengharapan adalah hal yang penting. Iblis akan berusaha mengambilnya daripada kita. Iblis akan berusaha mencurinya daripada kita dengan segala macam cara. Bahkan salah satu cara yang paling terkenal yang memang menjadi modus operandi iblis adalah apa? Dengan kebohongan. Dia bilang, oh nggak ada lagi pengharapan kok. Supaya ketika kita lengah diambil, saudara. Dia bilang nggak ada lagi pengharapan. Dia akan berkata bahwa udahlah nggak usah berharap. Udah gak ada lagi pengharapan untuk kesehatanmu, gak ada lagi pengharapan untuk rumah tanggamu, gak ada lagi pengharapan untuk keuanganmu, gak ada lagi pengharapan untuk hal-hal yang penting dalam hidup yang kau harapkan itu. Udahlah, suamimu gak akan kembali, udah gak ada harapan lagi. Yang bawa kabur suamimu tuh itu kuntilanak nomor 1 setambun. Udahlah, gak ada pengharapan lagi untuk ekonomimu, untuk kesehatanmu. Dokter bilang hidupmu gak akan lama lagi. Dokter kan udah bilang hidupmu tinggal 10 tahun. 10 bulan. 10, 9, 8. Udahlah. Saya mau bilang saudara, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Ya kan? Saudara bisa cek tokoh-tokoh dalam Alkitab, bagaimana pengalaman iman mereka bersama Tuhan. Yunus sudah dalam perut ikan, secara kacamata manusia no hope, tapi toh di dalam Tuhan dia melihat pengharapan. Sadrak, Mesak dan Abednego sudah dilemparkan kepada perapian yang panasnya luar biasa. Secara manusia no hope,
Tapi dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Daniel sudah dilemparkan ke dalam gua singa. Yang kita tahu bersama namanya udah dilemparkan ke dalam gua singa. Pasti dimakan sama singa, betul ya? Nah mungkin ketika Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, singanya shalom. Atau singanya lagi duduk, Daniel masuk dan berkata kepada singa, "Oi, lagi santai kawan." Tolong, saya lagi serius banget ini ya. Tapi iya kan, saya mau bilang saudara, sekalipun dunia berkata nggak ada pengharapan, dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Apalagi kita ada di gereja ini, gereja yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Banyak orang melihat pengharapan di gereja ini, saudara. Ada banyak orang lihat pemulihan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan di gereja ini. Karena gembala sidang kita diperintahkan di akhir zaman, kembalikan gereja yang penuh kuasa. Gereja akhir zaman, gereja yang berkenan di hadapan Tuhan, kata firman Tuhan. Kata gembala sidang adalah apa? Yang ada kuasa di dalamnya. Karena kuasa Tuhan tak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi pastikan apa? Terus punya pengharapan. Ibu gembala sidang kita, saudara, dalam perjalanan kehidupannya, divonis dokter akan lumpuh itu selamanya. No hope. Tapi ketika digiring Tuhan ke sebuah rumah Tuhan, ngalamin Tuhan, dia melihat pengharapan, mujizat Tuhan dinyatakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya akan tutup khotbah saya, saudara, dengan sebuah kesaksian. Tapi sebelum itu kita akan lihat dulu, saudara, sebuah quotes dari seorang yang luar biasa, namanya Helen Keller. Saudara, dia penulis buku yang bagus, ada 15 buku yang dia tulis, salah satunya yang terbaik, Optimis judulnya, saudara. Dan saya juga baru tahu kalau ternyata dia punya darah Indonesia, saudara. Entahkah itu dari papa atau mamanya. Itu terlihat dari marganya, saudara. Itu diambil dari sebuah pepatah Indonesia, dunia tidak selebar daun keler, saudara. Jokes bapak-bapak. Dia bilang apa? Optimis adalah keyakinan yang menuntun pada pencapaian. Tidak ada yang dapat dilakukan tanpa harapan dan keyakinan. Bahasa Alkitabnya hope and faith. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, sekalipun nggak ada pengharapan, tetap berharap sama Tuhan. Ada satu kesaksian saya akan sampaikan sebelum saya tutup khotbah saya. Ada seorang ibu jemaatnya, saudara, saya kenal dia karena dia rajin datang untuk didoakan, saudara. Dalam sesi terakhir itu dia selalu datang. Dan satu ketika saya sangat kaget sekali karena dia datang dengan air mata. Dan dia berkata, "Pak, saya sakit, kaki saya bengkak, Pak." Akhirnya saya lihat kakinya bengkaknya luar biasa, saudara. Akhirnya pada saat itu kita berdoa bersama, saya urapi kakinya, saudara. Minggu depannya dia datang lagi, belum juga sembuh. Malah justru kakinya makin bengkak daripada minggu sebelumnya, saudara. Dia sulit berjalan, harus dibantu oleh orang untuk bisa berjalan. Saya doakan saat itu, saudara. Singkat cerita, minggu ketiga dia datang, belum juga kunjung sembuh. Malah kakinya sudah hampir sebesar pinggang saya, saudara. Sangat besar, dan dengan air mata dia nangis, saudara. Dia dibantu dengan kursi roda, saudara, untuk supaya bisa didoakan, saudara. Dan yang saya kagumi dari ibu ini adalah begini. Dia tetap punya pengharapan dalam Tuhan. Berminggu-minggu dia tidak sembuh, tapi dia tetap berharap sama Tuhan. Saya mau bilang, saudara, saat itu akhirnya kita berdoa lagi, saya rapi kakinya, saudara. 3 minggu yang lalu dia datang sama saya, dia tungguin saya di parkiran, saudara. Dia bilang, "Pak Pendeta, saya sudah sembuh, saya sudah terima mujizat Tuhan." Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan selanjutnya dia bilang, "Pak, ada rendang, dendeng, dan udang." Ya. Dari situ saya melihat ibu ini tidak lupa mengucap syukur, saudara. Karena ada banyak jemaat Tuhan setelah terima mujizat lupa
Pak, hilang entah kemana. Tapi ibu ini, dia bawa udang yang ada peteknya lagi. Tolong, saya lagi serius banget ini sama. Tapi yang saya mau ajak saudara untuk lihat dari ibu ini adalah itu tadi. Bagaimana dia tetap berharap sekalipun tidak ada pengharapan. Saya mau bilang saudara, yuk tetap berharap sama Tuhan. Jujur saya sedih banget saudara. Ada banyak orang zaman sekarang cepat kehilangan pengharapan. Dalam beberapa bulan terakhir, ada anak-anak muda saudara yang begitu cepat mengambil keputusan salah mengakhiri hidupnya karena mereka berpikir mereka kehilangan pengharapan. Tadi di Sarbini saudara, ketika doa Tuhan taruh di hati saya, ada jemaat Tuhan yang oleh karena sakit penyakitnya dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena dia sudah hilang pengharapan. Saya bilang yang Tuhan taruh di hati, Tuhan akan memulihkan engkau. Saya turun saudara di tangga, di lobi ada seorang wanita muda, kurang lebih 20-an. Dia samperin saya dan bilang, Pak Pendeta, sayalah orangnya. Kemarin saya sudah berpikir untuk mengakhiri hidup saya karena penyakit yang saya derita. Tapi firman tadi menguatkan saya jadi kembali punya pengharapan dalam Tuhan. Saya nggak tahu saudara sementara berharap dalam hal apa. Sekalipun dunia bilang tidak ada pengharapan, saya mau bilang saudara, di dalam Tuhan pengharapan selalu ada. Dan pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berharap sama Tuhan. Selalu ada pengharapan. Dan akan ada saat di mana pemulihan mujizat pasti dinyatakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan mengatakan setiap kita ada hal penting yang harus kita tetap jaga dalam kehidupan kita. Yang pertama bicara tentang firman, karena firman adalah pelita yang menuntun langkah kita. Firman adalah sumber iman yang menguatkan setiap kita. Yang kedua adalah kasih, karena kasih adalah fondasi orang percaya. Ketika kita memiliki kasih, kita memiliki Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir bicara tentang pengharapan, selalu ada bagi setiap kita yang hidup dalam Tuhan. Sekalipun dunia berkata no hope, tapi dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang Tuhan sediakan. Terus berharap sama Tuhan, jangan menyerah sampai apa yang kau harapkan menjadi bagian dalam hidupmu. Mari hari ini angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pandang Tuhan dengan iman, katakan, aku percaya pengharapan dalam Tuhan pasti tidak akan pernah mengecewakan. Pemulihan, berkat, pertolongan pasti dinyatakan. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan.